Saya ucapkan Happy Thanksgiving buat setiap saudara sekalian, baik yang ada di gedung maupun juga yang secara online. Saya percaya semua kita dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dan saudara sekalian, saya percaya di tahun ini Thanksgiving kita cukup unik sekali karena situasi dan keadaan, tetapi tidak boleh mengurangi rasa syukur kita. Katakan amin. Nah saudara, kita masih terus belajar tentang generosity, kemurahan hati. Dan orang yang murah hati, kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang kaya pengampunan, kaya kebaikan, juga kaya kesaksian, dan kaya pemberian. Nah, hari ini saudaraku kita akan kembali belajar satu kekayaan yang luar biasa yang harus kita miliki saat kita mau belajar jadi orang yang generous. Yang mau jadi generous katakan amin. Mari kita lihat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Nabi Habakuk menuliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat, ini ayat merupakan sebuah kondisi yang sangat mengecewakan, kegagalan yang sangat mengerikan, yang saya yakin tidak diingini oleh orang lain. Tetapi lihat Habakuk berkata ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara sekalian, sebuah ayat yang aneh sekali. Dan jujur ini ayat seringkali menjadi sebuah pertanyaan dan pernyataan yang sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena Habakuk berkata, sekalipun keadaan mengecewakan, gagal, namun aku tetap mau bersuka cita, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya pelajari saudara sekalian, kitab Habakuk ini ditulis pada tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Nah, semasa awal pemerintahan Raja Yoyakim dari kerajaan Yehuda. Nah, kalau Anda pelajari, ternyata Nabi Habakuk ini hidup pada saat bangsa Yehuda sedang mengalami kemerosotan rohani karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi setia pada Tuhan, mereka tidak lagi sungguh-sungguh cinta Tuhan, bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, saudara, dalam keadaan begitu, akhirnya Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda dengan memakai kerajaan Babel atau Babilonia untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Bahkan akhirnya membakar bait suci yang di Yerusalem, serta menawan lebih daripada 10.000 orang Yahudi ke Babel. Dan kita tahu ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, jadi saudara sekalian, Nabi Habakuk ini, saudaraku, hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam keadaan bangsa Yahudi, bangsa kerajaan Yehuda sudah akan mengalami kekalahan oleh musuh, oleh kerajaan Babilonia. Nah, Nabi Habakuk yang menarik, dia tetap berkomitmen, tetap akan bersyukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan sedang gagal dan mengecewakan. Saudara sekalian, orang biasanya mengadakan ibadah ucapan syukur ketika beli rumah baru. Ya Pak ya, jarang ada orang mengadakan ucapan syukur. Kenapa? Karena rumah baru kebakar habis. Jarang, saudaraku.
Orang biasanya mengadakan ibadah ucapan syukur ketika dia ulang tahun. Tetapi pernahkah kita diundang orang untuk ayo datang ucapan syukur? Apa yang terjadi? Karena orang yang saya cintai baru mati. Saudara sekalian, bahkan kita seringkali diundang untuk orang bersyukur ketika anaknya lulus kuliah, anaknya lulus sekolah. Tapi pernahkah kita diundang bersyukur ketika anak seseorang tidak naik kelas atau gagal dalam studinya? Nah, saudara sekalian, saya bisa menggambarkan apa yang sebenarnya Habakuk alami. Dia betul-betul mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menyenangkan. Seolah-olah semuanya yang didoakan, yang diharapkan gagal dan mengecewakan. Namun yang menarik adalah walaupun keadaan gagal dan mengecewakan, Habakuk tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, tahukah Anda bahwa kemurahan hati akan membuat seseorang tidak pelit dengan rasa syukur. Dan kemurahan hati justru akan membuat orang menjadi kaya syukur. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Gratitude atau kaya syukur. Nah, saudaraku, Tuhan mau agar saudara dalam kondisi apapun juga hari ini, mari kita menjadi orang yang tidak miskin syukur, tapi orang yang kaya dengan syukur. Yang mau kaya dengan syukur, katakan amin. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang begini. Apa yang membuat Nabi Habakuk ini bisa kaya dengan syukur? Mungkin beberapa saudara berkata, pantas Pastor Lukas, dia kan nabinya Tuhan. Belum tentu loh. Ada kalau Anda baca di Alkitab, ada nabi Tuhan malah isinya penuh sungut-sungut. Jadi saudaraku, ternyata ini bukan soal apakah dia nabi Tuhan atau tidak. Tetapi karena ada rahasia yang dibangun oleh Nabi Habakuk yang ternyata akan membuat kita juga bisa menjadi orang yang kaya dengan syukur. Katakan amin. Saudaraku, kita akan belajar rahasia kaya syukur seperti Nabi Habakuk itu bagaimana. Lihat kembali dalam Habakuk 3 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama Habakuk 3 ayat 18. Semua baca 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Yang menarik saudaraku, Habakuk dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah. Dia tidak bilang begini, aku akan bersorak-sorak ketika keadaan baik. Ketika doaku dijawab Tuhan, ketika apa yang aku harapkan terjadi, tidak. Tetapi dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, karena ada Tuhan dalam diriku, aku tetap akan kaya dengan syukur. Katakan amin. Saudaraku, rahasia kaya syukur yang pertama adalah build spiritual maturity. Bangun kematangan rohani. Saudara sekalian, kematangan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Buktinya apa? Saudara, ada orang percaya sudah bertahun-tahun ikut Yesus, tetapi dia tidak pernah mengizinkan rohaninya jadi matang dan dewasa. Buktinya apa? Begitu dia menghadapi masalah dikit, langsung kecewa, langsung marah, langsung mundur. Dan Anda tahu, itu tanda orang itu belum membangun kematangan rohani. Nah, beda dengan Habakuk. Habakuk membangun kematangan rohani sehingga ia bisa bersyukur kepada Tuhan bukan karena situasi dan keadaan. Saudara sekalian, saya berdoa biar semua kita, saudaraku, bisa membangun kematangan rohani itu karena Tuhan. Kata bersama saya, karena Tuhan. Bukan karena situasi dan keadaan. Coba kita lihat satu ayat lagi dari Habakuk yang terkenal. Habakuk 2 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada atau orang yang sombong tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu
Akan apa? Sudah aku baca sama-sama. Akan apa? Hidup oleh percayanya. Those who are right with God will live by faith. Hidup karena percayanya. Hidup karena iman. Nah, ini adalah tanda orang yang membangun kematangan rohani. Sehingga dia tidak lagi hidup karena kepandaiannya, tidak hidup karena berdasarkan situasi dan keadaan, tidak hidup berdasarkan apakah doaku dijawab atau tidak, apakah keadaan menyenangkan atau tidak, tetapi saudaraku, orang yang matang rohaninya, dia hidup karena percayanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara bersyukur kalau saudara hari ini diberkati Tuhan. Bersyukur kalau hari ini doamu dikabulkan Tuhan. Bersyukur kalau hari ini keadaanmu baik-baik. Katakan amin. Tetapi pertanyaannya, ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, ketika keadaan mengecewakan, keadaan buruk, apakah tetap saudara akan bersyukur kepada Tuhan? Saudara, ada seorang pengusaha hotel yang berpengalaman di Amerika. Saat dia melihat sebuah tanah yang ada di sekitar Central Park, New York. Tayangkan gambarnya. Ternyata saudaraku, dia betul-betul melihat lokasi yang strategis. Lalu dia berkata, wow, ini kalau saya bangun hotel yang cantik, pasti aku akan dapat untung besar. Insting bisnisnya untuk segera membangun hotel yang sangat cantik, membuat dia segera memutuskan untuk melakukan banyak hal. Dia mulai mengurus perizinan, menyiapkan desain, rancangan, dan sebagainya. Tetapi saudaraku, waktu yang cukup lama itu membuat akhirnya, saudaraku, tiba-tiba ketika dia mau merealisasikan apa yang dia impikan, ternyata pengusaha ini menghadapi keadaan yang mengecewakan. Apa? Kredit yang dia minta pada bank ternyata dibatalkan. Akhirnya dia berusaha untuk terus melakukan banyak hal, bahkan dia terus sampai 2 tahun, saudaraku. Proses yang lama, dia terus berdoa, dia berusaha, mendadak. Ternyata temannya sang investor yang udah pasti mau invest, membangun hotel bersama dia, ternyata menarik diri. Mundur. Dan Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Seolah-olah dia begitu frustrasi. Tidak masuk akal. Keadaan mengecewakan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Saudaraku, dan dia dalam keadaan apa yang dia usahakan 2 tahun untuk memulai hotel itu, ternyata tertutup rapat-rapat. Pihak bank maupun investor teman-temannya pada menarik diri. Akhirnya dia belajar bersyukur kepada Tuhan. Ternyata setelah dia bersyukur kepada Tuhan, 3 bulan kemudian, tepatnya Maret 2020, terjadi pandemik dan akhirnya Manhattan, New York adalah termasuk kota yang paling parah mengalami dampak daripada saudaraku COVID ini. Dan Anda mengerti saudaraku, bahkan sekarang begitu banyak orang, jutaan orang meninggalkan Manhattan. Bahkan belum pernah dalam sejarah katanya orang mau sewa apartemen di Manhattan, New York atau di Queens. Sekali dia sewa diberi 2 bulan gratis. Bayangkan saudaraku. Kenapa? Karena begitu keadaan mengerikan. Dan akhirnya pengusaha Kristen ini mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ternyata doaku dibatalkan dan tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mencegah dia dari kebangkrutan. Karena dia berkata, seandainya proyek hotel itu jadi aku bangun, maka hari ini semuanya akan macet dan dia akan bukan hanya mengalami kerugian, tapi semua kekayaan dan aset yang dia miliki akan disita oleh pihak bank. Ternyata ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, keadaan mengecewakan. Karena ada Tuhan yang punya rencana lebih besar. Katakan amin. Bersyukur kalau hari ini Anda berdoa, Tuhan, aku minta kesembuhan tidak sampai kena COVID.
Tapi kalau saudara ada yang diizinkan Tuhan, harus melewati dan sedang berjuang, kuatkan hatimu, bangunlah, saudaraku, kematangan rohani, seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Saudara, ada orang sempat tanya sama saya di sosial media, Pastor Lukas, sorry saya mau tanya to the point. Kok pastor selalu di sosial media kelihatannya bahagia, kelihatannya diberkati, sukses. Sorry saya tanya bukan karena iri. Tapi apakah Pastor Lukas pernah mengalami mikul salib bersama Kristus? Saudara, waktu saya lihat pertanyaan itu, saya tahu dia bertanya bukan karena mau sesuatu yang negatif, tapi dia mau tahu. Saya berkata, nggak ada orang yang tidak akan pernah lewati pikul salib. Saya ceritakan bagaimana sebenarnya, saudaraku, proses demi proses yang kita alami dan sebagainya. Tetapi saudaraku, banyak orang seringkali hanya melihat orang hari ini berhasil, orang bahagia, tapi dia tidak pernah tahu ada sisi-sisi salib yang harus kita alami. Hari ini kalau ada saudara yang lewati masa kemuliaan, bersukacitalah. Tapi ketika saudara harus lewati masa salib, masa penderitaan, masa kekecewaan, jangan pernah lemah. Kuatkan hatimu, tetap bersukacita, karena kita hidup bukan karena keadaan, hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana cara membangun kematangan rohani? Percaya total kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara percaya total kepada Tuhan? Kalau doaku dikabulkan, aku percaya. Kalau doaku tidak dikabulkan Tuhan, aku tetap percaya. Kalau usahaku, ekonomiku berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya ekonomiku atau usahaku gagal, aku tetap bersuka cita. Nah, saudaraku, memahami karakter dan rencana Tuhan. Saudara, orang yang betul-betul matang rohaninya, dia tidak akan pernah meragukan tentang karakter dan rencana Tuhan. Saudara, siapa percaya Tuhan kita selama-lamanya mengasihi kita? Siapa percaya Tuhan kita selama-lamanya sangat baik? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ingat baik-baik. Jangan pernah ragukan karakter Tuhan. Dia Tuhan yang sangat cinta kita. Dia Tuhan yang sangat peduli buat kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Dan kalaupun keadaan yang tidak baik kita alami, percayalah itu bukan karena Tuhan kejam, tapi karena ada rencana Tuhan yang dahsyat sedang Tuhan kerjakan. Lalu kita juga harus bisa menerima kedaulatan Tuhan. Ada bagian yang kita harus lakukan, tapi selebihnya kalau Tuhan izinkan lewati apapun juga, jangan pernah kita komplain. Nah, saudaraku, yang menarik, arti nama Habakuk itu adalah merangkul. Saudara, Habakuk ini tidak pernah meragukan kalau Tuhan merangkul hidupnya. Bahkan dia terus mau merangkul Tuhan yang Maha Kasih. Hari ini saudaraku, apapun keadaan saudara, baik saudara yang hadir maupun yang menyaksikan secara online, rangkullah Tuhan dan nikmati rangkulan kasih Yesus. Dia tidak pernah berubah. Alkitab berkata manusia dan keadaan bisa bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, rahasia kaya syukur. Kita kembali pada Habakuk 3 ayat 18. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak. Lalu kemudian beria-ria. Saudara, ternyata Habakuk ini membangun kematangan rohani. Tapi yang kedua, saudaraku, ternyata rahasia kaya syukur, kita harus bangun kematangan jiwa. Build the maturity of the souls. Kematangan jiwa. Kenapa saudaraku? Kematangan jiwa tidak terjadi secara otomatis. Tetapi perlu kita bangun. Kenapa saudaraku? Karena Habakuk ini, dia membangun tidak hanya kematangan rohani, tapi juga kematangan jiwa. Di mana dalam keadaan mengecewakan, keadaan gagal, Habakuk tidak dikuasai oleh jiwanya. Tetapi ia bisa menguasai jiwanya. Habakuk tidak ditaklukkan oleh jiwanya, tetapi Habakuk justru bisa menaklukkan jiwanya. Anda tahu apa itu jiwa? Yaitu pikiran,
perasaan, kehendak, dan kemauan. Saudara, lihat bagaimana Habakuk, saudaraku, dalam keadaan seperti apapun juga, dia berkata pada jiwanya, jiwaku bersukacitalah, jiwaku beria-ria, bergembiralah. Saudaraku, dan ini bicara apa? Orang yang tidak dikuasai jiwa, tetapi orang yang bisa menguasai dan menaklukkan jiwa. Setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tahukah Anda bahwa hati yang gembira, obat yang manjur? Tidak ada yang amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba sih dalam keadaan begini, saudara masih bisa senyum enggak? Coba lihat kanan kiri saudaraku, senyum. Walaupun ketutupan masker enggak apa-apa, saudara. Yang di rumah juga coba senyum ya. Coba terakhir kali kapan kita ketawa? Terakhir kali kapan kita bersukacita? Tahukah Anda bahwa kalau kita bisa menaklukkan jiwa, kita bisa menguasai perasaan, kita bisa berkata pada jiwaku, hai jiwaku, apapun terjadi, pujilah Tuhan, bersukacitalah. Maka saudara akan menjadi orang yang kaya dengan syukur. Katakan yes. Saudara, ada survei dari Wayne University di Michigan, Amerika. Di mana mereka mensurvei dan mengambil kesimpulan setelah meneliti 230 gambar para pemain baseball Amerika yang dicetak tahun 1952. Nah, Anda lihat ya, foto-foto ini kan ada berbagai ekspresi wajah. Ada yang wajahnya tanpa senyum, ya kan? Lalu ada yang wajahnya senyum, tapi senyumnya biasa. Tapi ada yang senyumnya lebar sampai tertawa. Nah, yang menarik, Wayne University Michigan ini akhirnya mereka membuat data-data pemain baseball ini sebanyak 230 orang. Lalu mereka mulai meneliti dan ternyata mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dari 184 pemain yang sudah meninggal, saudaraku, ternyata orang yang fotonya tanpa smile, tidak senyum, usianya rata-rata meninggal umur 72,9 tahun. Sedangkan yang senyumnya biasa, partial smile, usianya rata-rata meninggal sampai umur 75 tahun. Tapi yang menarik, yang senyumnya paling lebar, ternyata meninggal rata-rata umur 79,9 tahun. Saudara, Anda mau awet muda, panjang umur, atau cepat mati? Halo? Kalau Anda mau cepat mati, jangan senyum, sedih terus, putus asa terus, cepat innalillahi, saudaraku. Tapi kalau saudara mau awet muda, mau panjang umur, dalam segala keadaan, sukacita. Amin? Amin? Ayo kata bersama saya, sukacita. Ya kan? Kenapa? Enggak salah firman Tuhan berkata, hati yang gembira obat yang manjur. Orang yang patah semangat justru mengeringkan tulang. Nah, hari ini saudaraku, mari kita tidak ditaklukkan oleh perasaan. Walaupun perasaan lagi sedih, lagi putus asa, ngomong pada jiwamu, hai jiwaku, bangunlah, pujilah Tuhan, bersukacitalah. Bagaimana cara membangun kematangan jiwa? Izinkan Roh Kudus mengubah jiwa kita jadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau Anda lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23, 9 buah roh itu sifatnya Tuhan semua. Lihat, ya, kasih, sukacita. Nah, sukacita itu termasuk sifatnya Tuhan. Saudara jangan pikir nanti di surga itu pokoknya tenang. Enggak boleh rame-rame. Kalau rame nanti Tuhan marah. Lalu kemudian dia pukul kita. No. Anda tahu di surga nanti meriah. Orang boleh ketawa. Makanya saudaraku, di gereja ini dilarang orang tidak tertawa. Orang boleh tertawa. Asal jangan tertawa sendirian, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, kenapa? Karena kita harus izinkan Roh Kudus mengubah jiwa kita. Ingat, Roh Kudus tidak hanya berkuasa dalam area rohani, tapi dalam area pikiran kita, perasaan kita. Latih agar jiwa kita tunduk kepada kendali kita. Saudara, ibarat lampu-lampu ini.
Saudara berkata, oh ini lampu-lampu saya nggak bisa kendalikan. Siapa bilang? Kita yang bisa kendalikan lampu-lampu ini. Apakah nyala atau mati? Tergantung tim yang di belakang. Coba tim yang di belakang bisa matiin sebentar. Dalam nama Yesus matikan lampu-lampu ini. Coba nyalakan lagi sekarang dalam nama Yesus. Lihat, yang menguasai ternyata bukan lampunya, kitanya yang harus menguasai. Demikian juga perasaan galau, perasaan putus asa, perasaan sedih. Itu harus kita taklukkan dan kita berkata, aku mau bersukacita dalam segala keadaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya begini, biasakan mulai sekarang kalau Anda foto, senyum. Awet muda kayak tadi. Yang fotonya begini. Cepat mati. Nah, supaya Anda awet muda, banyak senyum, banyak foto. Dan Anda percaya berkat Tuhan akan limpah buat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Disiplin jiwa untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Daud itu sampai bilang pada jiwanya. Ngomong pada saudara, dirimu setiap hari. Hai Lukas, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu putus asa? Bangun, bangkit, sukacita. Nah, kita harus bisa menundukkan jiwa, mendisiplin jiwa untuk ikuti firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia kaya syukur. Lihat Habakuk 3 ayat 19. Sebagai ayat yang terakhir, Habakuk berkata, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Katakan bersama saya, kaki rusa. 2, 3. Ya, tidak disebutkan, iya Tuhan membuat kakiku seperti kaki gajah. Tapi kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, saya pelajari di foto ini, saudaraku, ternyata rusa itu punya kaki yang spesial. Di mana kaki rusa ini kuat, lincah, bahkan dia bukan cuma bisa lari cepat, tapi dia bisa lompat dengan jarak yang jauh. Bahkan kaki rusa ini saudaraku menyelamatkan dia ketika dikejar oleh musuh, baik pemburu manusia maupun oleh binatang buas. Bahkan kaki rusa ini bisa cepat berenang ketika dia menyelam, saudaraku. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata Habakuk berkata, Tuhan akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara sekalian, ternyata kaki rusa ini gambaran apa? Yang ketiga, untuk kita jadi kaya dalam syukur, bangun kematangan jasmani. Bangun kematangan jasmani. Tidak hanya rohani yang harus dibangun kematangannya, tidak hanya jiwa yang harus dibangun kematangannya, tetapi jasmani kita, tubuh kita juga harus kita bangun kematangan yang ada. Kenapa? Habakuk bisa menjaga stamina tubuhnya tetap prima. Saudara, kematangan jasmani tidak terjadi otomatis, tapi perlu disiplin dan tekad setiap kita. Saudara, saya masih ingat sekian tahun yang lalu, ternyata waktu saya lihat foto saya, astagfirullahaladzim, keadaan badan saya melebar ke kanan kiri. Dan ternyata pipi saya, waduh, buletnya bukan main. Dan ternyata saudaraku, saya baru nyadari, untung hari ini saya boleh mengalami, saudaraku, kondisi bisa kembali kepada proporsi tubuh yang mulai normal. Kenapa? Karena waktu itu saya obesitas. Kenapa? Terlalu banyak martabak manis. Ya kan? Terlalu banyak makanan-makanan yang berlemak. Nah, saudaraku, mari kita bangun. Kematangan jasmani ini kita perlu jaga baik-baik. Kenapa? Karena ibarat tubuh kita ini rumahnya. Ya, saudara, kalau kita pentingkan rohani, yang penting adalah jiwa kita, tapi kita mengabaikan kesehatan jasmani kita, itu bahaya, saudara. Nah, makanya sekali lagi, kalau saya bisa, saya beri dorongan buat setiap saudaraku, di tengah-tengah pandemik ini, tetap harus makan banyak, tapi tetap harus penguasaan diri.
Ya, kenapa? Jangan sampai kita, supaya dapat energi banyak, makan apapun. Ternyata nanti ujung-ujungnya kita bisa obes lagi. Mari kita belajar. Cara membangun kematangan jasmani adalah kita harus bangun pola hidup yang sehat. Kalau Anda pelajari rusa, bisa membangun pola hidup yang sehat. Saudara, ayo hari ini kita jangan lupa untuk bisa istirahat dengan jam yang cukup. Lalu kita juga pola hidup yang sehat untuk benar-benar kita, saudaraku, mempunyai sebuah, saudaraku, aktivitas yang sehat. Bahkan juga pola makan yang sehat, ya kan? Jadikan makanan itu sebagai obat, bukan sebagai racun. Banyak orang menjadikan makanan sebagai racun. Yang penting enak di sini. Padahal ternyata bisa membahayakan kita. Lalu kemudian ketika sakit, lalu dia berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak sembuhkan aku? Kenapa engkau tidak jagai aku? Tuhan berkata, nak, kamu sendiri yang tidak menjaga makananmu. Hari ini mari kita belajar. Saya tahu, saudaraku, ada ciri-ciri orang stres. Salah satunya orang stres itu ada yang enggak mau makan. Tapi ada yang makan yang ngawur. Hari ini, apapun kondisi saudara, tetap kita harus punya pola makan yang sehat. Hidup masih panjang, jangan kita putus asa. Ingat, makanan kapanpun kita bisa makan. Tapi jaga kesehatan lebih penting dari apapun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu rajin berolahraga. Banyak orang olahraga cuman kalau lagi semangat. Tapi ternyata mari kita bangun rajin berolahraga. Rusa itu kenapa kakinya kuat? Anda tahu? Dia suka lari. Dia hiking ke atas gunung. Jadi ternyata kita juga harus suka jalan kaki. Tidak ada yang amin. Kita juga harus bangun rajin olahraga. Saudara, ayo dalam keadaan di tengah-tengah pandemik ini, kita tetap rajin berolahraga. Siapa mau membangun kematangan jasmani, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi lincah terus, ya kan? Kalau saudara tetap mau lincah, kita bangun semua pola hidup yang sehat, gaya makan yang sehat, dan rajin olahraga. Saya masih ingat pada waktu saya masih obesitas, mengerikan sekali. Kenapa? Waktu saya mau ikat tali sepatu sendiri, saya nggak lihat sepatu saya. Kenapa? Perut saya menutupi, saudaraku. Tapi sekarang puji Tuhan, coba Anda semua lihat ke bawah, masih kelihatan kaki Anda? Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita belajar, nggak usah kita berkata, aku yang memang begini nih, aku nggak mungkin bisa. Bersama pertolongan Tuhan, kita bisa bangun kematangan jasmani kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, jadilah orang yang kaya syukur, sama seperti Nabi Habakuk. Dan bagaimana rahasia kaya syukur? Ada 3 rahasia. Yang pertama, bangun kematangan rohani. Saudara, mari kita bangun kematangan rohani. Betul-betul kita tidak pernah meragukan akan kebaikan Tuhan. Kita percaya total lewati apapun juga. Yang kedua, bangun kematangan jiwa kita. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan kita. Bukannya justru kita yang dikendalikan oleh perasaan kita. Bukannya kita malah jadi orang yang ditaklukkan oleh jiwa kita. Tapi kita bisa menaklukkan jiwa. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Yang ketiga, bangun kematangan jasmani. Di mana seperti kaki rusa. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita akan jadi seperti rusa yang akhirnya begitu lincah dalam hidup ini, gesit kemana-mana juga enak dan enteng hidup kita. Kenapa? Karena itu akan membuat kita terus bisa kaya dengan syukur. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita beri bersama-sama datang pada Tuhan.